Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang medan magnet di sekitar kawat berarus. Jadi, kalau misalnya ada kawat dialiri arus, maka di sekitar kawat tersebut akan timbul yang namanya medan magnet. Dan ini sering juga disebut sebagai induksi magnetik. Nah, yang pertama di sini ada kawat lurus panjang dialiri arus. Nah, di sini jika arusnya mengarah ke atas, seperti pada gambar, maka arah medannya itu mengikuti 4 jari genggaman kita, genggaman tangan kanan. Jadi arahnya itu melingkari kawat ya untuk medan magnetnya. Dan besar medan magnetnya itu atau induksi magnetnya itu sama dengan mu0 kali I per 2 pi A, di mana mu0 itu memiliki konstanta tetap, jadi mu0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per meter kali ampere. Nah, ini untuk mu0. Kemudian A-nya itu adalah jarak dari kawat ke suatu titik. Nah, misalkan di sini ada, saya gambarkan yang lain, ini ada kawat lurus. Nah, jarak dari titik tertentu, misalkan di sini, jarak dari titik ini kemari itu disebut dengan A. Nah, nanti yang kita tinjau apakah medannya itu masuk ke bidang atau keluar dari bidang. Nah, di sini kalau seandainya arah arusnya ke atas, nah kalau mengikuti arah genggaman jari, maka dia masuk dari kiri dan keluar dari kanan. Nah, seperti ini ya kira-kira. Nah, maka di sini untuk simbol masuknya itu kita simbolkan dengan tanda cross. Ya, tanda cross arah medannya itu. Kalau sebelah sini itu simbolnya dengan tanda dot atau keluar bidang. Ini sama seperti perumpamaan ketika anak panah itu meluncur. Jadi kalau ekor anak panah itu meninggalkan kita, nampak seperti tanda kali ya atau tanda cross. Dan ketika anak panah menuju ke kita, itu nampak seperti titik atau tanda dot. Nah, seperti ini cara melihat apakah medannya itu masuk ke bidang atau keluar bidang. Kemudian yang kedua, untuk kawat melingkar, maka besar medan magnetiknya itu sama dengan mu0 kali I kali N per 2A, di mana A itu adalah jari-jarinya, ya, jari-jari dari kawat melingkarnya. Dan N adalah jumlah lilitan kawat. Kemudian yang ketiga untuk solenoida. Solenoida ini satu bentuk logam yang dilingkari oleh kawat ya, yang ada kawat melingkar di badannya itu. Maka kalau untuk panjang solenoida itu kita sebut dengan L. Kemudian di sini ada titiknya itu ada titik P dan titik O. Titik O itu berada di tengah, sedangkan titik P itu berada di ujung. Nah, untuk besar induksi magnetiknya itu, kalau dia berada di tengah, besarnya itu mu0 kali I kali N, jumlah lilitannya itu per L, di mana L itu adalah panjang total dari solenoida. Kemudian kalau induksi magnetik di ujung itu setengah dari induksi magnetik di tengah ya, di titik tengah. Maka nilainya mu0 per kali N kali I per 2L. Kemudian yang ketiga ada toroida. Toroida ini adalah satu logam yang dilingkari oleh kawat ya. Nah, di sini arah medannya itu mengikuti arah garis putus-putus yang di dalam ya. Begitu juga untuk yang solenoida mengikuti garis putus-putus yang berwarna biru. Nah, untuk toroida ini besar induksi magnetiknya itu sama dengan mu0 kali I kali N per 2 pi A. Di mana A itu adalah
jari-jari dari lingkaran toroida. Nah, di sini untuk B ini induksi magnetik, satuannya Tesla, ya. Ini induksi magnetik. Sedangkan untuk N itu jumlah lilitan, tidak ada satuan ya, langsung saja jumlah lilitan misalnya 1000, berarti langsung 1000. Nah, kalau misalnya panjang, kemudian jari-jari, itu tetap satuannya dalam meter. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Contoh, 2 kawat lurus dialiri arus yang besarnya 2 ampere dan 4 ampere, terpisah sejauh 5 cm. Hitung induksi magnetik pada suatu titik yang berjarak 2 cm dari kawat 1 dan 3 cm dari kawat 2. Jika arah arusnya yang pertama searah, kemudian yang kedua berlawanan arah. Nah, di sini dengan menentukan arah arus, maka kita akan tahu bagaimana arah induksinya, induksi medan magnetiknya. Nah, untuk yang pertama, jika arah arusnya itu sama atau searah. Nah, misalkan di sini saya buat arah arusnya ini searah, sama-sama ke atas, maka arah medan magnetik pada kawat ini adalah kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau untuk kawat 1, medan magnetiknya kayak gini. Jadi masuk lewat sebelah kanan dan keluar sebelah kiri. Kemudian kawat kedua masuk lewat sebelah kanan dan keluar sebelah kiri. Jadi kalau terhadap titik ini, titik 2 cm, kawat 1 terhadap titik ini itu masuk atau medannya itu masuk ke bidang, atau kita kasih tanda cross di daerah sini ya. Nah, kemudian kalau untuk kawat yang kedua, medannya itu kalau terhadap titik, dia keluar atau menuju ke kita. Maka di sini medannya itu kita kasih tanda dot. Jadi di sini B1-nya keluar, B2-nya masuk ya, atau menjauhi kita, masuk ke bidang ya. Nah, di sini karena arahnya itu berlawanan, B1 arahnya kemari ke dalam, B2 arahnya keluar, maka nanti hasil B totalnya itu harus kita kurangi ya, karena medan magnet ini termasuk ke dalam besaran vektor yang memperhatikan arah. Nah, di sini kita cari dulu B1-nya berapa, B2-nya berapa, baru nanti yang mana yang lebih besar kita kurangi dengan yang lebih kecil. Nah, B1 sama dengan mu0 kali I per 2pi kali A. Nah, di sini mu0-nya itu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ini ketetapan ya. Kemudian arusnya itu, kalau untuk kawat yang pertama, arusnya 2 ampere, ya, kali 2 per 2pi kali jaraknya itu 2 cm. Ya. Yang jarak ini harus kita rubah ke dalam meter. Maka ini saya rubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, di sini ada yang bisa kita coret, pi bisa dicoret, kemudian 2 juga bisa dicoret, dan 4 dengan 2 ini juga bisa dicoret, sisanya 2. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, ini untuk medan yang pertama. Kemudian yang kedua, B2-nya itu sama dengan mu0 kali I2 per 2pi K2. Ya. Nah, di sini mu0-nya itu sama dengan
4pi kali 10 pangkat min 7 kali arusnya itu 4 ampere per 2pi kali jarak antara kawat ini dengan titik ini sama dengan 3 cm. Maka di sini saya ubah menjadi meter 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini ada yang bisa kita coret saja, atau habis dibagi. Nah, ini habis. 4 bagi 2, ini sisanya 2. Maka di sini dapatnya 8 per 3 kali 10 pangkat min 5. Atau bisa kita buat dalam bentuk bilangan berkoma bisa juga. Ini kita ubah menjadi desimal. 2,67 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, di sini berarti medan yang lebih besar itu ada di kawat yang kedua. Maka B total itu sama dengan B2 kurang dengan B1. Karena yang lebih besar B2. Jadi nanti arah medan total itu lebih ke kawat kedua. Ya, di sini dapatnya 2,67 kali 10 pangkat min 5 kurang dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Maka B totalnya itu 0,67 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, ini kalau arah arusnya itu searah. Kemudian untuk soal yang kedua, kalau seandainya arah arusnya itu berlawanan. Nah, misalkan di sini saya buat arah arusnya seperti ini. Jadi ada satu ke atas, satu lagi ke bawah. Maka kalau untuk kawat yang pertama, arah medannya kira-kira seperti ini. Nah, untuk kawat yang kedua, arah medannya seperti ini. Ya. Jadi, kalau terhadap titik ini 2 cm, yang sebelah sini 3 cm, maka oleh kawat yang pertama, titik ini itu arah medannya masuk, atau kita buat cross. Ya. Sama seperti anak panah menjauhi kita, jadi masuk. Kemudian, kalau yang untuk kawat yang kedua, karena dia masuk juga, maka arah tandanya itu kita buat cross juga. Nah, jadi karena di sini arah medannya sama, maka B totalnya itu tinggal kita tambah saja. Ya, karena kita udah cari B1-nya berapa, B2-nya berapa, maka untuk B total, kalau arah arusnya berbeda, B-nya itu tinggal ditambah. B1 tambah B2. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 tambah 2,67 kali 10 pangkat min 5. Ini menjadi 4,67 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Dengan arah medannya itu, kalau di titik tersebut arah medannya masuk ke bidang atau menjauhi kita. Ya, kalau ditanya arah. Nah, kalau yang tadi di pertanyaan pertama, arahnya itu mengikuti arah medan yang kawat kedua. Jadi menuju ke kita, karena lebih besar B2-nya dibandingkan dengan B1. Contoh selanjutnya, arus listrik 15 ampere mengalir dalam suatu lingkaran melingkar yang memiliki 30 lilitan dan jari-jari 20 cm. Berapakah induksi magnetik di pusat kumparan? Nah, di sini langsung saja kita buat apa sih yang diketahui dari soal. Yang pertama diketahui arusnya 15 ampere. Kemudian lilitan
30 lilitan. Jari-jarinya 20 cm. Hanya 20 cm, ini harus kita rubah ke dalam meter. Saya rubah 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini tanyakan berapa besar medan magnetik atau B-nya. Maka jawab, langsung saja kita menggunakan rumusnya. B sama dengan mu0 kali I kali N per 2A. Nah, 2 kali A sama dengan 4I kali 10 pangkat min 7 kali 15 ampere kali jumlah lilitan 30 per 2 kali 20 kali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya di sini sama dengan 4 kali 10, 4,5 I kali 10 pangkat min 4 Tesla. Atau jika Pi-nya itu kita rubah menjadi 3,14, maka menjadi 1,4 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Contoh selanjutnya, seutas kawat lurus dilengkungkan seperti pada gambar. Jika pusat sudut 60 derajat, jari-jari 50 cm, dan kuat arus 3 ampere, berapa induksi magnetik yang dihasilkan pada titik P? Nah, di sini karena jari-jari lingkarannya itu nggak penuh, hanya 60 derajat, maka kita harus konversikan jumlah lilitannya dulu. Nah, di sini yang pertama diketahui, buat dulu yang diketahui, ada jari-jari sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Nah, kemudian ada kuat arus 3 ampere. Kemudian, nah untuk jumlah lilitan, karena ini tidak mencapai satu putaran penuh, maka N-nya itu kita buat 60 derajat dibagi dengan 360, maka ini sama dengan 1/6 lilitan. Ya, tidak sampai satu lilitan penuh. Maka untuk mencari B seperti biasa yang ditanya B, maka B-nya sama dengan mu0 kali I kali N per 2 kali A. Sama dengan 4Pi kali 10 pangkat min 7 kali ampernya itu 3 kali jumlah lilitannya itu 1/6 saja, tidak sampai satu lilitan. Kemudian 2 kali jari-jarinya itu 0,5 meter. Nah, maka hasilnya sama dengan 2Pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Oke, hasilnya seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau konversikan Pi-nya menjadi 3,14 juga boleh. Tapi sampai di sini juga sudah cukup. Contoh selanjutnya, suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Solenoida ini dialiri arus sebesar 0,5 ampere. Tentukan induksi magnetik pada ujung solenoida. Nah, di sini ada beberapa item yang sudah diketahui. Yang pertama, panjang
sama dengan 2 meter. Kemudian lilitan 800 lilitan. Kemudian jari-jari 2 cm. A-nya 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian arusnya 0,5 ampere. Yang ditanyakan berapa medan di ujung, ya, di ujung solenoida. Nah, untuk mencari medan di ujung, B sama dengan mu0 kali I kali N per 2L. Nah, di sini langsung saja kita masukkan 4 kali 4I kali 10 pangkat min 7 kali 0,5 ampere kali jumlah lilitan 400 per 2 kali 2. Ya, panjangnya 2 meter. Maka hasilnya adalah, ini ada yang bisa dicoret, kita coret 4 habis. Maka sisanya adalah 0,5 kali 800 400 I kali 10 pangkat min 7 Tesla. Jadi hasilnya seperti ini. Atau bisa juga kita buat menjadi 4pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, sekian untuk contoh kali ini. Untuk toroida, rumusnya lebih simpel dan biasanya untuk soalnya juga lebih simpel. Jadi kalian bisa praktis sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.